Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan membuat tugas PAI, yaitu membuat tugasnya itu berupa podcast dengan 3 orang, yaitu 1 host dan 2 narasumber. Jadi kita di sini itu akan membahas tentang bagaimana mendidik anak di lingkup anggota keluarga di rumah. Jadi kayak rumah itu sebagai madrasah pertamanya anak. Jadi kita akan perkenalan dulu. Saya sebagai host, nama saya Faid Sunin Al-Halim dengan NIM 2552227 dengan 2 narasumber sini sekarang berarti. Saya sebagai narasumber pertama, nama saya Muhammad Rizky Ashari dengan NIM 2552297. Saya narasumber kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Manaf dengan NIM 2552232. Kita tuh ada alur pembahasan podcastnya ini. Jadi yang pertama tuh kita ada pokok bahasannya itu memberikan ilustrasi awal tentang bagaimana perilaku anak seringkali merupakan cerminan dari apa yang mereka lihat di rumah. Jadi orang tua itu selalu menjadi cerminan buat anaknya. Misal kita melakukan suatu hal di rumah, entah itu hal yang baik atau hal yang buruk, itu anak tuh akan selalu mengikuti tingkah laku kita. Jadi bagaimana tingkah laku anak kita ketika di luar rumah, maka itu udah jadi contoh bahwa kita tuh udah ngajarin dari rumah itu. Bisa kita ngajarin baik-baiknya di rumah. Ada satu contoh lah. Bagaimana kita minum deh, dari hal kecil minum itu dengan tangan kanan kan. Misalnya kita di rumah selalu minum dengan tangan kiri, maka anak itu akan contoh di luar rumah juga akan mengikuti seperti kita, minum dengan tangan kiri, tidak membaca Bismillah atau yang sebagainya lah. Dan yang kedua, konseptual akhlak dalam Islam, mengutip hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah dan tanggung jawab orang tua di dalamnya. Jadi setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah itu anak tuh dilahirkan tuh murni, kita tuh nggak tahu apa-apa. Jadi orang tua tuh wajib menanggung-jawabi anak kita itu. Kita tuh harus memberikan dia pembelajaran yang baik-baik lah. Kita harus jadi teladan yang baik di rumah. Jadi bagaimana tanggapan narasumber kita Muhammad Zaidar ini tentang setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah dan tanggung jawab orang tua di dalamnya. Nah, anak itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah. Fitrah yang artinya kalau diibaratkan kertas itu dia masih kosong. Tergantung ibarat kalau kita ujian nih, mau isi kertas itu dengan jawaban yang benar atau jawaban yang ngawur. Nah, kita yang diibaratkan sedang ujian itu atau yang menulis kertas itu adalah orang tua si anak tersebut. Jadi orang tua tersebut mengajarkan perilaku baik atau buruk pada anak tersebut, maka perilaku tersebutlah yang akan ditiru atau diterapkan oleh anak tersebut. Nah, dalam Al-Quran itu ada kisah dari Luqman Al-Hakim. Dia mendidik karakter anaknya dimulai dari fondasi tauhid yang kuat seperti jangan syirik, percaya Allah itu esa dan sebagainya. Terus diikuti dengan disuruh berbakti pada orang tua, mendirikan sholat, mengamalkan amal-amal baik, kesabaran, serta adab-adab umum seperti tidak sombong dan merendahkan suara. Itu yang bisa kita ilhami lah dari kisah Luqman Al-Hakim. Jadi pada intinya Luqman itu memberikan contoh cara mendidik anak, mendidik anak agar anak tersebut jadi anak yang baik dan benar pada jalan Allah lah intinya. Ya, dengan kita kan sekarang ini di zaman era digital ini lah ya, anak-anak tuh sering belajar lewatnya tuh HP dan kadang orang tua itu jarang banget ngasih didikan secara langsung gitu. Nah itu betul tuh. Anak sekarang nangis dikit kasih HP, nangis dikit dikasih game, itu salah. Jadi orang tua di rumah tuh menjadi fondasi utama lah buat membangun karakter anak gitu dengan teladan yang baik. Jadi
Janganlah kita misal anak kita tuh ngerengek, dikit-dikit kita kasih HP, karena dengan itu sangat mudah menenangkan anak agar tidak ngerengek. Salah. Justru dengan awal itu kita harus agak keras lah membimbingnya agar anak itu tidak terlalu dimanja. Itu ujung-ujungnya anak itu bisa mandiri dan bisa berperilaku baik. Oke, dari pokok bahasan yang kedua ini sudah kita selesaikan ya. Yang pokok bahasan ketiga, nah, menurut Mas Azhari ini, tanggapannya Mas Azhari tentang anak yang lebih banyak belajar akhlak atau perilaku, istilahnya perilaku orang lah, perilaku melalui media sosial daripada orang tua. Karena tuh era digital, banyaknya anak tuh belajar perilaku tuh dari media sosial, kayak misal di YouTube lah, mereka tuh nyentuhin youtuber gitu. Itu tuh juga jadi penyebab perenggangannya komunikasi di keluarga. Jadi bisa menyebabkan canggung gitu lah. Dampaknya tuh nanti ke anaknya bisa di saat remaja, sekolah maupun kuliah, mereka tuh perilakunya tidak sesuai dengan apa yang kita lakuin. Nanti bisa orang tua kaget lah, kok anak saya jadi kayak gini, padahal dulu saya membimbingnya kayak gini. Itu karena sesuai usianya. Nah ya, itu karena dia tuh belajarnya lewat media sosial, dari YouTube, dari batasan. Nah, dia tuh belajarnya ketika dia masih kecil, dia mencontoh perilaku orang yang sudah dewasa. Betul. Jadi gimana tanggapannya Mas Azhari tentang hal ini? Jadi biasanya kan itu yang terjadi itu di usia-usia kita masih kecil, mikir apa-apa yang kita lihat pertama kali itu benar. Nah, contoh anak itu di usia SD, di usia hingga SMP itu bahkan dari TK aja udah dikasih HP. Karena orang tua zaman sekarang yang pertama ketika sudah sibuk kerja, ya taunya mereka bayar seseorang buat jaga anaknya aman, mereka lepas tangan. Nah, ketika lepas tangan mereka anggapnya aman. Ketika pulang istirahat bermain dengan anak, ya di saat itu mereka taunya oh anaknya anteng, anaknya dikasih HP juga nggak apa-apa. Tapi ternyata mereka pelan-pelan belajar nih peribahasanya, jokes-jokes mereka itu kadang aneh, kadang mereka secara misalnya lagi ada acara keluarga, mereka kesel, anak itu kesel, misalnya HP-nya diambil terus ngeluarin kata-kata yang nggak sesuai, padahal seingat orang tua mereka itu nggak pernah ngajarin yang namanya kata-kata tersebut kayak gitu. Karena mereka nggak pernah ngajarin, malah anak itu kan belajarnya dari media sosial, mereka nyebut kata-katanya dari media sosial itu tadi. Maka pentingnya ketika zaman sekarang semakin canggih itu orang tuanya harusnya sadar, makin dekat. Ini sebenarnya tertuju bukan untuk menasehatkan anaknya, tapi tertuju kepada menasihatkan orang tuanya. Orang tua zaman sekarang itu ketika udah capek banget, mereka nggak peduli, bahkan nggak pengen diganggu sama anaknya ketika anaknya misalnya udah remaja. Mereka masih pengen butuh kasih sayang orang tua. Iya tuh, banyak banget tuh. Mereka kekurangan komunikasi itu yang membuat mereka malah belajar di media sosial mereka masing-masing. Bahkan ada banyak sekali kasus di mana anak itu udah belajar di media sosial tapi ajaran tersebut salah. Mereka konsepnya salah, mereka pengertiannya salah. Maka dari itu betul apa yang kata Mas Zidan, orang tua itu adalah pendidikan pertama di saat pertama kali anak itu lahir, sebagai fitrah yang lembaran itu kosong, belum ditulis apa-apa, maka orang tuanya lah yang harus menanam tauhid yang lebih kuat dari awal. Nah, ketika tauhid itu sudah tertanam dari sejak kecil, anak ketika di era digitalisasi zaman sekarang itu tidak akan gampang tergoda. Mereka akan lebih bisa memilah-milah lah ya. Lebih memilah-milih sana sini, apakah ini sesuai dengan tauhid yang sudah diajarkan oleh orang tuanya? Apakah misalnya contoh simpelnya kayak gini, ketika anak kecil itu dari awal sudah dihitung dengan diajarkan matematika dengan benar, 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Nah, itu konsepnya sudah tertanam kuat. Maka ketika ada yang bilang 1 tambah 1 sama dengan 3, itu kocak. Nah, kan dia tahu itu salah. Itu tahu salah, itu konsepnya seperti itu. Mereka akan memikirkan apakah cocok dengan apa yang sudah diajarkan dahulu, bukan mereka malah langsung terpaling dengan ajaran baru. Seperti itu. Namun ketika anak itu sudah diajarkan dengan contohnya tadi dengan minum tangan kiri, mereka akan bilang minum tangan kiri itu benar, apa salahnya? Kanan dan kiri itu bedanya cuma posisi. Tapi kalau selagi itu fungsinya buat minum, mereka akan bilang minum tangan kiri itu benar. Tapi secara harfiah ya emang benar, tapi secara Islami itu tidak sopan. Karena itu mencontoh perilaku yang sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti itu. Nah, sudah ada jalan di sunnah Rasul. Nah, minum itu dengan tangan kanan. Misalnya anak kita menganggap minum tangan kiri itu benar, itu karena orang tua tidak mendidik atau tidak memberitahu ajarannya benar, bahwa yang benar itu minum tangan kanan, karena itu adab dan sopan santun ketika minum.
Intinya anak itu melalui media sosial itu bukan belajar, mereka asal tangkap aja. Misalnya mereka lagi nonton, mereka mencontoh perilaku yang ada di tontonan tersebut. Jadi bukan belajar, mereka tuh asal tangkap aja. Karena otak mereka belum bisa memproses lah ya. Benar. Usia yang masih kecil apalagi Belum bisa memilah yang mana yang baik, mana yang buruk gitu. Jadi kadang ketika mereka udah merasa di umur mungkin usia balik ya kita sebutnya, mereka mulai berpikir nih, kok orang tua kita ini nggak soleh ya bahasa kasarnya ya. Kemudian anaknya ini mulai belajar nih agama lewat media sosial, tapi mereka sadar mereka butuh guru, mereka kasih tahu orang tuanya, mereka dijelaskan, mereka mulai mempelajari itu. Namun ketika mereka sudah ahli dalam hal itu, mereka mulai mengajarkan keluarganya, namun keluarganya malah menolak, seolah diajarkan oleh anak kecil. Maka komunikasi dari awal yang sudah tidak erat itu sulit untuk diperbaiki. Maka buat orang tua, bangunlah komunikasi yang baik semenjak masih dari benih. Itu udah bagus, udah remaja, dia tuh udah sadar kalau tuh dia tuh udah buruk gitu loh. Jadi itu udah bagus, dia remaja, dia sadar kalau perilakunya tuh buruk dan orang tuanya tidak sebaik itu dalam mengajar tentang adab dan perilaku atau agama. Jadi kalau di remaja masih ada yang baik, kalau di remaja itu masih belum tentu mereka sadar atau tidak. Ketika mereka remaja, ada yang sadar, tapi ada yang tidak ketika mereka berperilaku buruk gitu. Orang tua ya, jadi buat kalian yang orang tua atau calon orang tua atau sekarang lagi kecolongan jadi orang tua, didiklah anak-anak dengan benar sebelum jadi seperti Nonton podcastnya jadi komputer, mendidik banget. jadi komputer ya. Kalau enggak Ferry Irwandi, itu teman saya dulu. Waktu pas aku masih ini, ketika kuliah kemarin. Aku SMP. Kemarin lagi semester 1. Oh iya, masih semester Saya 1. masih Penting ini, gimana nih tanggapannya dari kalian berdua nih, langsung berdua kan? Sekarang kalian nih, saya minta tanggapan kalian berdua langsung nih. Pentingnya metode uswah hasanah atau teladan baik, cara membangun komunikasi dialogis yang islami di rumah, dan peran mahasiswa sebagai agen moral untuk mengedukasi lingkungan sekitarnya. Nah, kayak gimana? Kita kan sekarang mahasiswa, gimana kita mengedukasi anak-anak yang usia dini agar mereka tuh berteladan baik itu, berusaha sana. Itu solusi. Jadi pokok bahasan itu solusi dari tadi yang kita bahas itu. Misal anaknya berperilaku buruk, ya punya adab lah ya istilahnya. Gimana peran kita agar menangani hal tersebut sebagai mahasiswa gitu nih? Nah, tanggapan dari Andu. ya, kalau dari saya sih sesuai cerita yang Lukman Al-Hakim tadi, emang kalau kita dilahirkan dari keluarga Islam nih ya, itu harus dari kecil, balita umur 5 tahun gitu-gitu udah mulai diajarin kayak diajak sholat lah, diajak ke masjid lah, terus cara bersalaman dengan orang tua yang benar, terus cara sopan santun dengan orang tua yang benar, itu sudah harus tanamkan dari kecil, dari balita. Dan ya kalau peran dari mahasiswa sebagai agen moral ya, kita sebagai yang remaja gitu, kita udah ngalamin perilaku yang buruk tuh yang gimana, perilaku yang baik tuh yang gimana. So kataku kita sebagai mahasiswa kasih contoh aja yang baik-baik pada, misal kalau kita punya adik yang masih SD atau SMP gitu, kayak oke lah kalau kita sama teman sebaya kita sering mengumpat kata-kata kotor gitu-gitu, tapi kalau di lingkungan rumah kita berkata yang baik, kasih contoh kepada adik kita yang baik lah, kata-kata yang sopan santun benar itu gitu loh. Untuk Mas Azeri, Kalau saya sendiri ya balik tadi, kita tanam dari awal, khususnya buat orang tua. Ketika anak itu sudah lahir, apalagi sebagai laki-laki, ayahnya harus berperan lebih. Contohkanlah laki-laki yang sebenarnya itu laki-laki. Jangan ketika anaknya laki-laki dia menyimpang berperilaku seperti perempuan. Begitu juga sebaliknya, ketika anaknya sudah lahir perempuan, maka ibunya lebih melindunginya di rumah. Ia berperilaku selayaknya perempuan, tidak seperti laki-laki. Ketika itu sudah tertanam, contoh anak tersebut sudah beranjak dewasa, ketika dia mungkin punya kakak ataupun adik, dan ketika dia sebagai kakak itu mengajari adiknya yang apa yang telah diajarkan oleh orang tuanya, maka ilmu itu akan terus turun menurun hingga
sebagai mahasiswa kurang lebih seperti Mas Zaidan tadi, yaitu mencontohkan sebenarnya ini memang masalah sulit ya ketika mengubah sesuatu yang sudah terbentuk itu memang sulit karena sesuatu yang sudah keras itu harus dibentuk ulang secara keras juga. Nah, ketika anak itu sudah memiliki prinsip dari awal, kita menanamkan prinsip baru nih, itu jangan langsung dengan cara yang keras sebenarnya. Pelan-pelan namun konsisten. Maka lama-kelamaan anak tersebut bakal berpikir kok lama-kelamaan itu terasa cocok ya buat prinsip saya. Dan prinsip yang lama telah saya pakai ini kok rasanya lebih menyimpang, tidak nyaman, maka mereka pelan-pelan akan memilih prinsip yang kita ajarkan kayak gitu. Kita contohkan dari kisah Luqman juga, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW juga menjadi contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Itulah bagaimana kita itu harus terus menjadi contoh, menjadi yang baik buat ya, dan yang baik, apalagi kita sebagai mahasiswa ya, kalau dipandang orang yang masih SMA, masih SMP itu kita kelihatan pintar, aslinya enggak, makanya kita harus jaga mitranya itu. Maksudnya enggak, tidak kamu pinter gitu. Iya. Kadang ada anak yang susah banget tuh dibilangin tuh. Ya, Nah, banget gitu. Nah, kalau bandel banget itu perlu gak sih menurut Mas Azhar ini didikan yang keras lah. Bahkan kalau di Islam tuh kadang kalau kita nggak sholat subuh katanya suruh nyiram air tuh. Gimana? Ya. Itu tuh kayak ini penerapannya di Jawa Barat yang siapa gubernur Jawa Barat itu jadi Oh, yang masuk barak ya? iya masuk barat kan benar. Jadi ketika ada anak yang siswa remaja masih SMA SMP gitu udah kelewatan batas lah. Nah, kalau pokoknya. udah dewasa banget tuh biasanya udah susah. Nah, itu udah bandel banget gak bisa dibilangin baru masuk di barak militer biar dia bisa dididik dengan benar oleh bapak-bapak tentara di sana. Kalau nggak mau tembak aja. Iya. Jadi, Benar. ini gimana nih? Ada sih satu solusi tuh kayak selama di rumah tuh ada prinsip waktu bebas gadget. Jadi misal ketika anak bermain HP itu ada jadwalnya tersendiri. Kalau dulu nih ya, saya punya teman pas SMP, dia dari Senin sampai Jumat, mereka nggak boleh megang HP sama sekali. Tapi ketika Sabtu dan Minggu mereka bebas mau main HP. Jadi ada penjadwalan untuk mempergunakan gadget itu. Jadi mereka tuh nggak terlalu terobsesi, nggak terlalu ketergantungan dengan HP lah. Gitu. Gimana tanggapannya kalian? Sebenarnya gampang ya kita memahami prinsip cara kerjanya akal sebenarnya. Ini sebagai prinsip cara kerjanya akal. Manusia itu diciptakan sudah pasti berbeda-beda. Mereka memiliki sifat, ada yang bandel banget. Lanjut. Sampai ada fenomena di mana mereka sampai masuk bar saking bandelnya, tawuran sana sini itu kan. Ya prinsip awalnya udah jelek banget. Terus mereka udah terlanjur dewasa, mereka seharusnya melanjutkan hidup yang lebih baik. Tapi bandelnya itu kayak noda membandel. Nah, itu biasanya juga kadang kayak orang tuanya tuh broken home Kayak itulah berawal dari masalah ekonomi. Nah, jadi kalau saranku sebelum nikah itu pastiin lah, rencanain matang-matang. Jangan sampai ntar korbannya anak kita sendiri. Sebenarnya kita udah ada plan lah untuk anak kita sendiri itu gimana kehidupannya kita didik kayak gini. Ya, kita harus sekolahkan di mana, siapa guru ngajinya gitu. Selain kita merencanakan atau mempunyai plan, kita tetap mengawasi, kita membimbing dari rumah lah. Ketika dia belajar di luar dari lingkup keluarga, kita tetap mengawasi agar kita tuh tahu proses belajarnya kayak gini. Sebenarnya itu gampang mas. Ya, ketika kita misalnya sebagai teman itu menjadi kewajiban kita, yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah itu ketika suatu kelompok itu memiliki masalah dan harus minimal ada satu orang yang mengerjakan itu. Contohnya menyebarkan kebaikan. Nah, ketika kita tahu teman ini sudah salah, kita harus minimal dari diri kita itu menyebarkan kebaikan. Diterima bagus, nggak terima nggak apa-apa. Kita mengumpulkan kebaikan itu dan itu juga menyelamatkan dosa orang lain. Ketika yang lain nggak peduli, kita jangan ikut-ikutan nggak peduli karena dosanya akan dibagi di kelompok itu tersebut. Kayak gitu. Jadi ingetin aja, ingetin mereka nggak bisa ya udah. Memang mereka calon-calon masuk ya masuk. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Ayatnya Maksudnya tuh Kadang kita tuh nggak baik lah. Kadang jorok lah, kadang damok. beli bakwan beli satu bayar 3. Nah, itu pengalaman ya baik Pak. banget itu. Itu kayaknya pengalaman pribadi Pak. Kalau satu wajib kita dain Pak. Tandain. Bahaya itu bahaya. Oke, yang terakhir nih.
Jadi simpulannya tuh orang tua itu mendidik anak nggak cukup lewat kata-kata aja. Ya. Kita bilangin jangan gini ya, itu nggak cukup. Kita harus mencontohkan dengan tindak kita. Kita harus bertindak baik dulu. Jadi intinya tuh kita harus menata rapi dulu hidup kita agar mereka bisa mencontoh hidup kita. Yes, karena ayah itu superhero anaknya. Benar sekali. Dan mama bukan masak di rumah, tapi enggak sih. Ya, intinya jadi orang tua tuh jangan no action no family lah. Iya, benar sekali. Kita harus kasih tindakan nyata yang baik. Jangan cuma kita ngasih tahu anak yang baik, tapi kita buruk. Misalnya, Ibarat gini, nak jangan mabuk ya, tapi sambil Tapi kita kita- contoh. Itu tapi kita gimana? miskin. Jangan. Itu kan salah, ya nggak? Kata-kata harus diaksikan ya. Betul. Nah, jangan main HP ya, tapi dia lagi sampai Sambil- Mobile Legends. sambil Satu lagi ngomong juga. Nah, boleh apalagi juga itu. Itu parah tuh orang tua yang kayak gitu tuh. Biasanya orang tua kayak gitu tuh masa mudanya kurang. Yang terakhir nih kata-kata dari saya. Jika ingin anak kita soleh berperilaku baik, mulailah dengan mensolehkan diri kita sendiri. Yes sir. Ya, oke, mari kita tutup. Ya, namanya soleh. Soleh. Itu bener. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah.